Nah, kita kembali ke tema utama kita pada malam hari ini, cara smart maksimalkan investasi di era digitalisasi. Dan hari ini sudah hadir bersama kami di studio narasumber kita, Head of Digital Business Unit dari Shailendra Capital, ada Mas Bahtiar Arif Nugroho. Selamat malam, Mas Bahtiar. Selamat malam, Mas Daniel. Kabar sehat ya, Mas Alhamdulillah, Bahtiar? sehat. Iya. Dan juga kondisi investasi dan portofolio investasi ini harusnya sehat-sehat selalu ya. Harusnya seperti itu meskipun market ya agak ini ya. Agak bergejolak gitu ya. Tapi kan ini udah masuk kuartal keempat, harusnya udah ada perbaikan gitu ya. Nah, Mas Bahtiar, ini kalau kita mengacu pada tema kita pada malam hari ini, cara smart untuk maksimalkan investasi di era digitalisasi. Tadi kan di polling kita juga udah ngelihat ya, banyak yang tahu produk reksadana dari aplikasi. Nah, ini apakah memang banyak aplikasi gitu yang sudah mendukung untuk investasi-investasi begitu gara-gara pandemi? Ya, saya kira selama ini pada saat pandemi itu user itu banyak yang menggunakan aplikasi ya. Tidak hanya investasi saya kira, jadi e-commerce juga berkembang cukup pesat. Nah, termasuk investasi juga. Nah, kalau kita melihat data dari KSEI pada tahun 2021 per September ini, jumlah investor kita saat ini di pasar modal sekitar 6,4 juta. Nah, surprisingly 90% itu adalah investor reksadana. Nah, peningkatan ini sebenarnya dimulai ketika tahun 2015-2016 lah. Baik, ketika kita, mulai ada platform. sorry saya potong sedikit ya, Mas. Ini kita sambil tulis-tulis ya, ini datanya menarik banget. Tadi dari 6,5 juta gitu ya. Sorry, ini Mas Bahtiar juga bisa sambil coret-coret loh. Oke, siap. 6,5 juta gitu ya. 6,4 juta. 6,4 juta. Kemudian ini ternyata 90%-nya. Ya, hampir 90% itu investor reksadana. Reksadana. Oh, oke, menarik banget ini untuk itu berbeda ketika dulu tahun 2016. 2016 itu masih sekitar 60% itu investor saham. Jadi investor reksadana masih sedikit lah ya. Tapi ketika menginjak 2016 sejak ada platform online gitu, Bareksa, ada iPod gitu ya, itu mulai semakin meningkat. Nah, lebih meningkat lagi ketika ada e-commerce tuh, ada Bukalapak, Bukareksa, ada Tokopedia. Nah, itu semakin meningkat lagi. Lebih meningkat lagi pada saat kemarin itu pandemi. Karena kan pada tahun 2019 sudah bermunculan banyak ya platform-platform online untuk berjualan reksadana gitu. Ya kan? Nah, ketika tahun 2020 peningkatannya bisa 4 kali lipat dibanding tahun sebelumnya gitu. Ya, ini tidak lain dan tidak bukan pasti gara-gara pandemi gitu ya. Ya, pandemi dan saya kira platform. Karena kalau kita lihat di data juga bahwa ternyata user reksadana itu mayoritas itu milenial. Nah, biasanya kan kalau kita lihat karakter milenial ya, mereka suka yang online gitu ya, digital gitu kan, seperti itu. Baik. Nah, ini saya langsung nanya aja deh. Dari Shailendra Capital sendiri bagaimana nih men-tackle kemudian kurang lebih ada 90% investor-investor ini yang dikatakan bolehlah kita bilang investor mayoritas retail gitu ya. Betul. Untuk men-tackle mereka itu supaya bisa kemudian menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan dari Shailendra sendiri. Ya, kita memiliki beberapa strategi selain kita produknya gitu ya, kemudian platformnya. Tentu platformnya harus bagus gitu ya. Platform kita sediakan benar-benar berdasarkan riset kami gitu. Jadi platform ini user friendly, UI-nya bagus, UI-nya juga gampang gitu, mudah dimengerti. Kemudian dari si UX, user experience, kita udah melakukan riset. Jadi memang milenial itu saat ini udah mulai pinter gitu ya. Mereka itu kalau mengeluarkan kebutuhan udah menghitung, merencanakan gitu, harusnya berapa keluarnya, kemudian ke depan untuk apa. Nah, dari riset itu kita bikin namanya YouInvest gitu kan. Nah, platform inilah yang akan menjadi daya tarik mungkin bagi para milenial untuk bisa berinvestasi. Nah, tidak hanya platform tapi konsep. Konsepnya kita ada konsep goal base. Jadi harus memang platform kami itu bisa memberikan solusi untuk mewujudkan goal-goal yang akan diinginkan oleh diimpikan oleh para milenial gitu. Ingin beli apartemen gitu kan. Nah, biar gak repot. Biasanya kan repot ya. Misalnya pengen beli apartemen gitu, beli mobil. Tapi ngitung dulu berapa ya tiap bulannya. Ngatur strateginya lama. Ngatur strateginya, harus milih produknya yang seperti apa, resikonya seperti apa gitu kan. Nah, nggak perlu repot, kami udah menyediakan platform yang memudahkan itu. Jadi tinggal berapa kebutuhannya, nanti platform kami akan menghitung dan dipilihlah produk mana yang terbaik menurut profil risiko masing-masing user. Canggih ya, karena begitu kita ngomong kita profil yang seperti apa, nanti bakal udah dihitung-hitungin, kita tinggal nabung aja gitu ya sesuai dengan plannya.
Betul, Baik. Nah, betul. ini menarik nih. Kalau kita lihat perkembangan digitalisasi ya, ini Sobat Cuan kan juga pasti melihat perkembangan digitalisasi di Indonesia. Nah, ini bagaimana nih kalau kita lihat pandangan dari Shailendra mengenai peranan platform digital di luar industri reksadana terhadap aplikasi investasi reksadana. Nah, ini apakah perlu melakukan kolaborasi dengan ekosistem yang lain seperti marketplace misalnya? Karena digitalisasi kan pasti erat kaitannya ya, harus punya marketplace sendiri. Betul. Jadi menurut saya sih perlu ya, dan itu harus. Karena gini, kita kan kalau kita tahu sekarang itu udah banyak yang berlomba-lomba itu yang aplikasi itu, apps itu menjadi super apps. Jadi kalau bisa kebutuhan semua orang itu ada di satu apps. Betul. Tinggal satu klik, orang bisa belanja, orang bisa investasi, orang bisa nabung, orang bisa beli asuransi dan lain sebagainya. Nah, mereka belum boleh seperti itu. Nah, tapi kan kita harus tahu, membuat app itu kan nggak gampang ya, nggak bisa cepat gitu kan. Betul. Karena kan ya skill masing-masing beda gitu. Nah, salah satu caranya kan macam-macam. Ada yang akuisisi, ada yang merger, ada yang partnership atau kolaborasi. Nah, kolaborasi ini banyak dilakukan, termasuk di luar negeri ya. Contoh Vanguard. Vanguard tuh kolaborasi sekarang sama Alibaba, di Unfinancial. Jadi kolaborasi itu akan semakin mempercepat supaya aplikasi itu bisa memenuhi semua kebutuhannya. Seperti di Indonesia, boleh sebut ini Kak, boleh ya. Yeah. Tokopedia misalnya, kita ada produk kita, Shailendra di Tokopedia, Shailendra dan Nakas. Nah, padahal itu kan marketplace. Tapi gimana caranya supaya user Tokopedia bisa investasi juga? Kan sayang kalau nggak digunakan kan. Baik. Misalnya nggak ada kolaborasi itu, maka user Tokopedia nggak bisa investasi. Baik. Tapi dengan adanya kolaborasi itu, maka kita bisa mendayagunakan dan mengoptimalkan user itu supaya bisa sejahtera seperti itu. Baik. Mas Bahtiar, kita lanjut lagi nih ngobrol-ngobrol terkait dengan tema kita pada malam hari ini. Nah, ini dia hasil polling tim Investime kita. Ini ternyata kan yang tadi juga kita udah present ya, ternyata 79% ini mengetahui produk-produk investasi dan reksadana dari aplikasi aset manajemen ataupun sekuritas. Nah, kalau kita lihat ya, kita kaitkan dengan tren dan kompetisi yang sudah mulai tinggi tadi, apa alasan dari Shailendra sebenarnya mengeluarkan aplikasi YO Invest? Target marketnya sebenarnya siapa nih? Ya, saya kira mungkin kita paham ya, kalau online itu biasanya milenial atau Gen Z. Gen Z itu menuju milenial gitu kan. Kenapa? Karena sekarang generasi milenial di Indonesia itu berdasarkan data BPS itu kan sekitar 70-an juta ya. Wow. Nah, kalau Gen Z itu sekitar 60-an juta, 69 juta. Ini kan sangat prospek. Nah, sedangkan kita jumlah investor reksadana itu baru sekitar 5 jutaan. Artinya kalau dari jumlah milenial itu sekitar 6%-an lah. Jadi 6-7%. Masih ada sekitar 93%, 94% itu belum ketap, ya kan? Nah, itulah yang membuat kita sangat yakin dan optimis meskipun kompetisinya cukup ketat, kita akan optimis bahwa kita akan bisa mencapai mendapatkan market milenial tadi. Belum lagi kolaborasi, kan saat ini yang kolaborasi kan baru Tokopedia, ya kan, baru beberapa lah ya. Sedangkan di Indonesia perkembangan platform online itu sangat cepat sekali. Betul. Nah, ini juga merupakan sebuah potensi bagi kami untuk bisa saling berkolaborasi, saling membuat aplikasi yang lebih lebih terintegrasi untuk memberikan solusi dan menyediakan layanan kepada semua masyarakat seperti dan itu lebih sih. komprehensif juga dan ya. lebih komprehensif juga. Karena otomatis banget gitu ya, tadi diceritain, kita tinggal ceritain profil kita aja, kemudian muncul perhitungan-perhitungan ajaibnya gitu ya. Oke, Mas, ini terkait dengan aplikasi, bedanya aplikasi yang dikeluarkan dari Shailendra sendiri dengan aplikasi-aplikasi untuk investment lain itu apa aja sih sebenarnya? Jadi kalau kan kami fund manager, kita manajer investasi. Kalau yang sekarang berkembang kan adalah aplikasi yang dari Apert gitu ya, Apert Fintech. Nah, karena kami fund manager, maka tentunya produknya juga akan beda dengan mereka. Meskipun ada yang sama, tapi secara platform kita beda. Kalau mereka itu kan jualannya produknya macam-macam, M-nya macam-macam. Kalau kami memang jualannya produk kami sendiri. Tetapi dengan seperti itu, maka kami akan lebih mudah untuk bisa membuat produk sesuai dengan journey user. Jadi kalau kita memiliki aplikasi kan kita bisa tahu tuh journey user seperti apa. Kemudian fluktuasinya seperti apa. Nah, dari situ, dari profil user tadi, kita bisa manfaatkan untuk bisa membuat produk-produk yang inovatif. Salah satunya kita punya produk namanya Smart Plan.
Smart Plan itu produk reksadana plus asuransi. Jadi kalau beli Smart Plan ini Mas Daniel beli asuransi produk reksadana ini nggak perlu bayar asuransi, gratis. Otomatis gitu. Otomatis. Beli reksadana ini dapat asuransi kesehatan dan kematian. Baik. Nah, itu berbeda. Dan ini nggak dijual di tempat lain. Tapi beda dong ya dengan unit link apa beda? Beda. Ya? Ini reksadana gitu. Nah, itu yang pertama dari sisi produk. Kemudian dari sisi platform. Kami kan goal based investing. Banyak yang saat ini itu kan marketplace gitu ya. Tapi kami itu goal based. Nah, goal based yang kami bangun ini adalah kita sesuaikan dengan journey user. Gitu kan. Nah, karena kami ini adalah fund manager lagi-lagi, maka kami tahu strategi harus investasi seperti apa, harus ngelola produk seperti apa. Nah, ini akan gampang gitu. Goal base-nya itu menyesuaikan dengan profil resiko dan return dari produk. Nah, berbeda kalau misalnya kalau yang lain ya. Karena mereka bukan langsung gitu. Nah, itu yang beberapa yang membedakan kami dengan yang lain. Baik. Gitu. Selain ya ada lagi yaitu Robo. Nah, ini baru saya mau tanyain. Katanya udah boleh pakai robot gitu ya. Bursa Efek Indonesia mengatakan seperti itu. Dan ternyata sudah diaplikasikan ya Mas Shailendra Capital. Jadi kami memang sekarang udah mengaplikasikan di dalam sistem kami pakai Robo Advisor supaya orang tuh mudah, nggak kebingungan, karena banyak orang kan bingung ya, karena harus berapa yang harus diinvestasikan setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan misalnya untuk beli mobil atau beli apartemen, ya kan? Nah, dengan adanya aplikasi ini, user atau investor nggak perlu bingung, nggak perlu pusing, nggak perlu banyak ngitung, udah mau investasi berapa ke depan, berapa tahun. Langsung sistem kami, aplikasi kami akan memberikan guidance berapa tiap bulannya dan harus investasi kemana, seperti itu. Tentunya investasi kemana itu akan didasarkan pada algoritma Robo kami, di mana algoritma Robo kami itu mengintegrasikan user journey yang ada di data kami dengan risk and profile dari produk atau dari pasar, seperti itu. Tailor made banget berarti ya, sangat custom ya. Custom, seperti itu. Waduh, ini menarik banget nih Mas Bahtiar, karena dengan sekali berinvest menggunakan aplikasi itu, tadi ini saya menyimpulkan dikit, udah langsung dapat advisory, udah langsung dapat insurance juga gitu ya. Gratis tanpa bayar. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.